Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah pengajian rahmatan lil alamin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri majelis ilmu yang mana di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki Allah sebuah kebaikan, maka Allah akan fakihkan dia, akan fahamkan dia dalam masalah agama. Sehingga kehadiran kita itu dalam rangka menjemput kebaikan yang disediakan atau yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang dikehendaki sebuah kebaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian, jamaah pengajian rahmatan lil alamin yang dimuliakan Allah. Kita sekarang masih berada di bulan yang disebut dengan bulan Dzulhijjah. Bulan yang identik dengan ibadah haji dan juga ibadah korban yang sudah kita selesai laksanakan. Bulan Dzulhijjah itu termasuk bulan-bulan haram yang sangat dimuliakan dan disakralkan oleh umat Islam dan bahkan oleh bangsa jahiliyah. Betapa pentingnya bulan haram, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah di dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Fi kitabillah itu sudah dicatat, ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan di dalam Lauhul Mahfud. Kapan itu? Yauma khalaqas samawati wal ard. Pada hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 4 bulan itu ada yang disebut dengan bulan haram yang jumlahnya 4. Yang jumlahnya 4. Jadi dalam satu tahun ada 12 bulan, yang 4 bulan haram. Berarti ada 8 bulan biasa dan 4 bulan istimewa. Yang mana di dalam bulan ini ada keutamaan ibadah. Yang diantaranya adalah ibadah puasa, salah satunya puasa Arafah yang sudah kita lakukan. Sehingga di dalam kitab Fathul Mu'in yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari
muridnya tilmidhu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, min kibar ulama Syafi'iyah, termasuk salah satu ulama mazhab Syafi'i. Di dalam Fathul Mu'in di sana dikatakan afdhalus syuhuri lis-shaum ba'da Ramadan asyhuru al-hurum. Sebaik-baik bulan setelah Ramadan digunakan untuk puasa itu asyhuru al-hurum, bulan-bulan haram. Wa afdaluha al-muharram, yang paling mulia adalah bulan Muharram. Tsumma Rajabu, terus bulan Rajab. Tsummal Hijjatu, terus bulan Dzulhijjah. Tsummal Qa'datu, kemudian bulan Dzulqa'dah. Sehingga bulan haram itu Pak Bu jumlahnya 4. Kalau kita urut dari awal 3 berurutan secara berurutan ya. Yang pertama Dzulqa'dah, kemudian apa? Dzulhijjah, kemudian Muharram. Terus 1 itu yang sendiri, tidak berurutan, yaitu Rajab. Dzulqa'dah dalam tafsir Ibnu Katsir itu dihubungkan dengan pelaksanaan haji. Artinya bulan haram ini dihubungkan dengan pelaksanaan apa? Haji. Dzulqa'dah, dzu itu yang mempunyai qa'dah duduk. Artinya orang dilarang berperang untuk persiapan haji. Sebelum haji enggak boleh apa? Berperang. Dzulhijjah, hijjah itu haji. Bulan yang dilakukan manasik al-hajj, manasik haji. Yang insya Allah jemaah haji kita sudah melakukan apa? Manasik haji. Tanggal 9 melakukan apa Pak? Wukuf di Arafah. Yang mana Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu yang melakukan wukuf di Arafah. Bagi yang tidak haji disunahkan melakukan puasa shaumu yaumi Arafah, puasa hari apa? Arafah. Yang mana di dalam hadis Abu Qatadah Al-Ansari ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang keutamaan puasa Arafah, itu yukaffiru as-sanata al-madiyata wal baqiyah, menghapus dosa yang telah lalu, tahun yang telah lalu dan akan apa? Datang. Kemarin Bapak dan Ibu sekalian puasa Arafah tuh enggak nih? Puasa napa mboten Bu? Kok banter mboten nggih? Nggih napa mboten? Puasa Arafah itu pahalanya lebih besar daripada puasa apa? Asyura. Ketika Nabi ditanya tentang puasa Asyura itu hanya yukaffir as-sanah al-madiyah, menghapus tahun yang akan yang telah lalu. Tapi kalau puasa Arafah menghapus dosa tahun yang akan datang. Dosa saja belum dilakukan Pak, sudah dijamin dihapus. Maksudnya bagaimana itu? Ya di antara salah satu penafsiran Allah akan membimbing orang tersebut untuk tidak melakukan dosa. Kalau orang itu melakukan perbuatan dosa, Allah akan tunjukkan amalan yang bisa menghapus apa? Dosanya. Dan kata Ibnu Abbas Pak Bu, ini bagi jenengan yang sudah tua itu penting untuk didengarkan. Bukan hanya tua Pak. Kan kalau tua itu berpikirnya, oh saya wis bau apa Pak? Bau apa? Bau balsem atau bau kok jenengan apa Pak? Jujur tenan Pak. Bau tanah ya. Tapi urusan mati itu bukan tua dan muda. Tapi biasanya yang tua itu lebih banyak ingat apa? Mati daripada yang muda. Kalau kita ingin usia panjang, itu biasanya memperbanyak olahraga, menghindari makanan yang kolesterol. Tapi kemarin waktu korban, yang tua-tua sate disantap atau enggak Pak Bu? Santap atau enggak? Atau dihindari? Korban setahun pisan kok dihindari kan gitu. Tapi sebenarnya ada usaha secara spiritual yang mungkin kita lupa, yaitu diantaranya dengan melakukan puasa apa?
Arafah. Kata Ibnu Abbas, ini saya mengikuti Ibnu Abbas loh, bukan bikin penafsiran sendiri. Hadhi busyra bihayatin mustaqbalatin liman somahu. Ini adalah kabar gembira bagi orang yang berpuasa Arafah, dia dijamin hidup tahun yang akan datang. Lah kok bisa? Wong dosanya bakal diampuni, berarti dia masih hidup tahun depan. Kalau sudah meninggal kan nggak punya dosa, Pak. Ya kan? Jadi apa mboten, Bu? Tiang sing sampun kapundhut saged nglampahi dosa, Bu? Mboten saged. Nah, tadi orang yang puasa Arafah, dosa tahun yang akan datang akan apa? Diampuni. Berarti menunjukkan dia pasti dijamin apa, Pak? Hidup. Itu kata siapa? Ibnu Abbas. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, ini menunjukkan ibadah di bulan-bulan haram itu sangat penting. Ya, secara khusus 10 hari sebelum kita melakukan Idul Adha, ada puasa Arafah. Terus setelah itu bulan Muharram. Bulan Muharram juga sangat mulia. Kenapa kok disebut Muharram? Li tahrimil jannati fihi ala iblis. Karena iblis itu dikeluarkan dari surga di bulan apa? Muharram. Dan kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ini dihubungkan dengan kepulangan jamaah apa? Haji. Jamaah haji itu insya Allah akan pulang tanggal berapa, Pak? Kloter Bojonegoro. Ada yang dapat informasi? Kalau nggak salah tanggal 2 Juli, Pak. Betul atau enggak? Nah, kira-kira itulah. Itu kan sudah masuk bulan apa? Muharram. Artinya orang setelah haji jangan sampai berperang sehingga pulang tinggal apa, Pak? Tinggal nama. Nanti bulan haram yang berdiri sendiri tidak berurutan. Kalau tadi Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12. Kalau orang Jawa nyebut Dzulqa'dah itu sasi apa, Pak? Hah? Sasi apa? Selo. Dzulhijjah besar, Muharram suro sing wangker, Pak. Wong Jawa gak nek sing wani mantu. Wani napa mboten, Pak? Mboten wani mantu. Boyongan gak wani. Boyongan omah. Sing dikeris wayahe napa? Diumbah, penuh dengan mitos. Tapi sebenarnya dalam pandangan Islam bulan Suro atau Muharram itu bulan yang sangat apa? Mulia. Nanti ada puasa Asyura, ada puasa apa? Tasu'a. Ada puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Di tanggal 9 Muharram ada bulan apa, Pak? Ada puasa apa? Tasu'a. Yang mana Nabi bersabda, lain baqitu ila qabilin la'asumanna tasi'a. Kalau saya masih hidup tahun yang akan datang, saya akan puasa apa? Tasu'a. Tapi Nabi Muhammad meninggal sebelum melakukan apa, Pak? Puasa. Masih bisa diamalkan atau enggak? Bisa, Pak. Ini disebut sunnah hamiyah, keinginan yang dipunyai Nabi tapi beliau belum melakukan. Atau sebagian ulama memasukkan karena ini sudah diucapkan Nabi berarti sunnah qauliyah, sehingga kita boleh melakukan puasa apa? Tasu'a. Artinya bulan-bulan haram ini sangat penting tadi. Kata Ibnu Katsir dihubungkan dengan apa? Manasik haji. Kemudian nanti Rajab. Kalau Rajab itu bulan keberapa, Pak, Bu? Rajab itu bulan keberapa? Rajab. Kalau Ramadan itu bulan ke berapa, Bu? Ramadan? Ke-9. Sebelum Ramadan? Sya'ban. Nek wong Jawa nyebut sasi napa? Rawa. Terus Rajab berarti bulan ke-7. Di bulan yang ke-7 orang wis kangen Baitullah, Pak. Sehingga biasanya melakukan apa? Umroh. Berarti dalam penafsiran dalam tafsir Ibnu Abbas, bulan-bulan haram itu dihubungkan dengan waktu pelaksanaan apa? Haji. Dan bulan itu memiliki keistimewaan dibanding bulan-bulan yang lain. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah,
Kita baru saja melakukan ibadah korban, yang mana korban itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah yang kita sudah hafal ya, surah Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, maka sholatlah kamu, li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah korban. Ibadah korban adalah ibadah yang dalam bentuk penyembelihan hewan. Ibadah kok menyembelih hewan? Ya memang ibadah itu macam-macam bentuknya. Ada ibadah fisik, sholat. Ibadah harta, zakat. Ibadah yang menggabungkan fisik dan harta, ibadah haji. Ada juga ibadah dalam bentuk penyembelihan hewan korban, berdimensi sosial sebagaimana zakat. Berdimensi sosial sebagaimana zakat. Sehingga korban ada dimensi sosialnya, yang mana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqulu minha mudhahi, orang yang berkorban boleh memakan daging korbannya atau enggak? Boleh atau enggak, Pak, Bu? Boleh. Kalau semuanya, kemarin ada yang korban satu kambing di sembelih belakang rumah, habis itu nyate bersama keluarga, tetangganya enggak dikasih. Sebut korban atau enggak, Pak, Bu? Tidak, wong ayatnya minha, min itu litam'id, sebagian. Berarti boleh makan tapi tidak boleh semuanya. Harus ada porsi yang dibagikan kepada fakir miskin. Wa'at'imu, dan kasihlah kamu makan. Maksudnya dagingnya suruh dibagikan. Hukumnya wajib. Siapa objeknya? Al-qani'a, orang fakir yang malu untuk meminta. Ada korban duduk di rumah, malu untuk meminta. Wal mu'taro, dan yang tidak malu untuk meminta. Ada korban didatangi. Berarti korban berdimensi sosial, wajib ada porsi yang dibagikan kepada fakir miskin, tidak boleh dimakan semuanya. Ada juga ibadah yang ini kita akan bahas karena kita baru selesai melakukan korban, yang nanti disebut dengan akikoh. Penyembelihan hewan tapi dihubungkan dengan ekspresi kesyukuran ketika lahirnya jabang bayi. Jabang bayi, Pak. Enggak cukup bayi, Pak. Bayi. Yang semuanya itu dalam bentuk penyembelihan hewan, dan itu termasuk ibadah. Sehingga Nabi Ibrahim kemudian diteruskan oleh Nabi Muhammad mengatakan Kul inna sholati wa nusuki. Kul, katakanlah wahai Muhammad, inna sholati, sesungguhnya sholatku. Ibadah sholat kita sudah paham. Tiap hari kita lakukan. Diteruskan wa nusuki, dan nusukku. Ada yang mengatakan itu haji, karena haji itu kan ada manasik Pak? Haji. Ada juga wa nusuki, maksudnya wa dzabhi, ibadah korbanku. Bisa hadyu, bisa udhiyah. Nanti juga mungkin bisa masuk apa yang disebut dengan akikoh itu. Oleh sebab itu korban, akikoh itu juga bentuk ibadah. Berarti kalau sholati khusus, nusuki umum. Bahkan dalam Quran terjemah itu Pak, ada yang memahami nusuki itu ibadah. Ibadah apa? Enggak diperinci. Tapi kalau kita baca dalam tafsir-tafsir bahasa Arab, itu nusuki ada yang menafsirkan itu haji, ada yang menafsirkan itu hadyu, ada yang menafsirkan itu korban. Artinya kita sebagai umat Islam juga dianjurkan bersedekah melalui daging melalui daging, yang mana ini berdimensi sosial. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, karena kita baru saja meninggalkan ibadah korban,
ada hukum yang berkaitan dengan akikoh itu dekat dengan korban. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kita akan coba dalami. Insya Allah masih setengah jam Pak, masih cukup. Akikoh secara lughatan, secara bahasa itu berasal dari kata akko. Sehingga ada istilah uququl walidin. Lawannya apa? Birrul walidin. Maknanya apa? Al-qat'u, yaitu memotong. Uququl walidin baik atau enggak Pak Bu? Baik atau jelek? Jelek. Uququl walidin itu memotong tali silaturahmi dengan kedua orang tua. Islam mengajarkan berbaik kepada apa? Orang tua. Harus apa? Birrul walidin. Akikoh itu secara bahasa dari kata akko tadi. Maknanya apa? Memotong. Tapi yang dipotong bukan tali silaturahmi dengan kedua orang tua, tapi yang dipotong apanya Pak Bu? Apa Bu? Kambingnya bisa juga. Karena hewan yang disembelih yang berupa kambing dipotong pada hari ke-7. Ada yang memahami akikoh itu ismun li sya'ri ala ra'sil maulud. Nama rambut yang ada di kepala bayi. Karena dicukur di hari apa? Ke-7. Dalam hadis Samurah ibn Jundub dikatakan wa yukhlaq ra'su. Pada hari yang ke-7 itu rambutnya apa? Dicukur. Ada yang memahami akikoh secara bahasa menggabungkan dua makna ini. Yang pertama apa tadi? Memotong, yang dipotong adalah rambutnya dan juga hewan yang digunakan untuk apa? Akikoh. Itu secara apa? Bahasa. Secara syar'an yang disebut akikoh, misalnya bisa kita lihat dalam kitab Fathul Qorib Mujib, kitab yang cukup terkenal dalam mazhab Syafi'i, syarahnya Matnul Ghayah wa Takrib yang ditulis oleh Ibnu Qasim Al-Ghazzi. Di sana dikatakan yang disebut akikoh wahia adzabihatu anil mauludi yauma sabihi. Yang disebut dengan akikoh itu sesembelian dari anak yang dilahirkan sebagai ekspresi kesyukuran atas apa Pak? Kelahiran anak yauma sabihi pada hari apa? Kelahirannya. Berarti yang disebut akikoh itu sesembelian. Secara umum di masyarakat yang disembelih apa Pak? Kambing. Kalau misalnya orang akikoh pakai sapi, boleh atau enggak Pak Bu? Boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Pernah di masyarakat akikoh pakai sapi? Besar sekali Pak. Kalau jumhur ulama boleh Pak, boleh. Akikoh pakai apa? Pakai sapi. Meskipun dalam mazhab Maliki itu hanya membolehkan apa? Kambing. Tapi kalau mazhab Syafi'i di Indonesia sebenarnya boleh akikoh dengan apa? Sapi. Kenapa kok jarang dilakukan? Biayanya terlalu apa? Terlalu besar. Kalau anaknya 2 Pak, sekarang harga kambing berapa? 3 juta, 3 juta setengah. Mungkin 2 juta setengah itu agak susah nyari ya. Anaknya laki-laki 2 kambing berarti ya kisaran 5 juta atau sampai 6 juta itu. Cukup besar itu. Itu ya. Tapi kembali ke tadi, akikoh itu memang kalau jumhur ulama membolehkan tidak harus pakai apa? Kambing. Tapi secara umum di masyarakat pakai apa? Kambing. Dan ini yang disepakati oleh semua ulama Pak. Kalau selain kambing, yaitu onta atau sapi, itu ada perbedaan di kalangan para ulama. Tapi kalau akikoh pakai ayam jago Pak, belah pitik, boleh atau enggak? Enggak boleh. Korban saja enggak boleh, akikoh juga enggak boleh itu. Nah, itu adzabiha anil maulud, dari anak, baik anaknya itu laki-laki maupun perempuan. Yauma sabihi, pada hari yang ke-7. Ini waktu
dianjurkannya menyembelih apa Pak? Hewan akikoh. Yang tadi kita katakan berupa apa? Kambing yang disepakati para ulama. Meskipun jumhur ulama membolehkan pakai sapi atau unta. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Sekarang kalau kita lihat bagaimana kedudukan akikoh di dalam Islam. Di dalam hadis Samurah ibn Jundub, nanti jenengan cek di kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di babul akikoh, hadis nomor 3, karena dalam Bulughul Maram itu hanya disebutkan 3 hadis. Hadis nomor 3 dari babul akikoh itu hadis Samurah ibn Jundub. Rasulullah SAW bersabda, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak laki-laki, nah nanti akikoh bolehkah untuk anak perempuan? Boleh, tapi hadis ini menceritakan anak laki-laki karena secara umum bahasa itu yang digunakan laki-laki dulu dan bisa mencakup apa? Perempuan. Kayak tolabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin atau muslimatin, Pak. Yang betul muslimin, Pak. Tapi kadang-kadang ditambahi wa muslimatin. Tapi yang betul nggak ada tambahan apa? Muslimatin. Yang muslimatin itu mudraj, tambahan saja. Karena ketika Nabi bilang ala kulli muslimin, muslimatin juga masuk itu. Kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadi dengan akikohnya. Maksudnya apa Pak itu? Setiap anak itu tergadi dengan akikohnya. Kalau sesuatu yang digadikan itu penting untuk ditebus atau enggak? Penting. Makanya di masyarakat Pak ada yang berpahaman awakmu gak sah korban dhisik. Akikoh ya. Kenapa? Soalnya awakmu orang ditebus. Wong awakmu sendiri belum ditebus kok mau korban. Nah, ini nanti persoalannya akikoh untuk orang yang dewasa itu bagaimana kan itu. Nah, maksud kullu gulamin murtahanun bi aqiqati itu bagaimana? Kata Imam Ahmad. Maksudnya itu kalau anaknya meninggal itu lam yu'dzan ayyashfa'a al-walidayhi yaumal qiyamah. Kalau anaknya itu meninggal maka tidak diizini memberikan syafaat kepada orang tuanya di hari kiamat. Itu penafsiran Imam Ahmad. Berarti nek anak gak diakikoi, nek mati cilik gak iso nguwai syafaat wong tuane besok ing dalem dinten kiamat. Niku miturut siapa? Imam Ahmad. Tapi ulama yang lain tidak sepakat terhadap penafsiran Imam Ahmad. Maksudnya bayi itu layan numu wa mithlihi. Bayi itu tidak bisa berkembang secara normal. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, ketika kita punya anak nuwakal Pak, Bu, ngaleme pol, nangisan, mewean, apalagi Pak, sakit-sakitan, kena udan titik langsung panas. Winginane ndelok korban langsung napa? Sawanen. Ibu-ibu bareng sawanen to Pak kadang ndelok korban. Jih napa mboten Bu? Kok jih Bu? Nah, semacam itu bisa jadi salah satu faktornya enggak diakikoi. Paling jenengan yo bantah iki piye to Pak Ustaz iki? Aku dek biyen yo gak diakikoi. Nek jenengan ketoke dek biyen gak diakikoi Pak Bu ya. Di sini rata-rata gak diakikoi atau dulu waktu kecil? Diakikoi atau enggak? Pasti yo nuwakal yo nek gak diakikoi. Terus loro-loronen. Maksudnya bukan semacam itu. Itu salah satu apa? Ikhtiar. Salah satu apa? Ikhtiar. Artinya ikhtiar secara spiritual kalau kita mendambakan anak yang soleh, gak sakit-sakitan, terus gak apa-apa, gak nakal, itu dengan melakukan apa? Akikoh. Dengan melakukan apa? Akikoh. Ini juga pandangan ketika memahami kullu gulamin murtahanun apa?
bi aqiqatihi. Ada yang melakukan penafsiran, Pak. Tapi penafsiran ini enggak betul, tapi biasanya berkembang di masyarakat gitu. Akikah kuwi koyok nebus dosane bayi. Akikah kuwi koyok nebus napa? Dosane bayi. Bener apa mboten, Pak Bu? Betul atau enggak niki? Betul atau enggak? Tidak betul. Bayi memang punya dosa, Pak? Enggak punya dosa. Kecuali dalam pandangan teologi Kristen ada namanya the original sin, dosa warisan. Dalam Islam tidak ada dosa apa? Warisan. Ada atau enggak, Pak? Tidak ada. Dalam Kristen ada warisan. Setiap anak yang dilahirkan membawa dosa. Dari siapa? Dari Nabi Adam. Ketika melanggar perintah Allah untuk tidak makan syajaratul khuldi. Pohon apa, Pak? Larangan. Semua manusia menanggung dosa apa? Adam. Dosanya ini bisa diampuni jika dia beriman dan menerima Yesus Kristus, yaitu Ibnullah, anak Allah yang dikirim oleh Allah ke dunia menjadi manusia. Itu dalam pandangan teologi apa, Pak? Kristen. Tapi dalam Islam Nabi Adam melakukan dosa, ya atau enggak, Pak? Ya, sampai keluar dari surga. Tapi apakah Nabi Adam meminta taubat kepada Allah ketika itu? Iya. Diterima atau enggak, Pak? Diterima atau enggak? Diterima. Dasarnya apa, Pak? Dalam surah Al-Baqarah itu ya. Fatalaqa Adamu mi rabbihi apa, Pak? Kalimatin fataba alaih innahu wat-tawwabu apa? Rahim. Fatalaqa, maka menerima siapa Allah? Adam min rabbi, dari siapa? Dari Tuhannya, yaitu Allah. Kalimatin, ucapan-ucapan yang digunakan untuk bertaubat, yaitu apa, Pak? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Fataba alaih, maka Allah menerima taubat Adam. Innahu, sesungguhnya dia, huwa, yaitu Allah, at-tawwab, zat yang maha menerima taubat, Pak. Banyak menerima apa? Taubatnya. Tawwab itu isim mubalaghah, sighah mubalaghah, menunjukkan Allah itu banyak menerima apa? Taubat. Ar-Rahim, lagi maha apa, Pak? Pengasih atau maha apa? Penyayang. Berarti Adam dalam pandangan Islam taubatnya diterima. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan apa? Suci. Sehingga dalam Islam tidak dikenal dosa warisan. Berarti ini masyarakat itu, Pak, Bu, enggak betul itu. Nek bayi gak diakikoi, ini berarti dosane urung ditebus. Jadi gak bener, Pak. Akikah itu enggak ada hubungannya dengan penebusan dosa itu. Itu betapa pentingnya akikah. Sehingga Nabi mengatakan kullu ghulamin murtahanun bi aqiqati. Sampai ada ulama namanya Dawud Az-Zuhri, Pak, memahami bahwasanya hukum akikah itu wajib. Tapi bagi jumhur ulama hukumnya apa, Pak? Sunnah, tidak sampai apa? Wajib. Kalau jenengan ditanya, Pak, Bu, akikah dengan korban itu hukumnya lebih kuat mana? Akikah atau korban, Pak? Korban. Kenapa? Korban disebutkan dalam Quran, fasholli li rabbika wanhar. Korban dalam hadis Abu Hurairah, meskipun hadis ini diperdebatkan, Pak. Nabi bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang memiliki kelapangan rezeki, dia tidak mau korban, kata Nabi, enggak usah mendekat tempat sholat kita. Al-Imam Abu Hanifah memahami hukum korban itu wajibatun ala dzil yasar, wajib bagi orang yang mampu. Berarti korban
Kalau jumhur ulama memahami sunnah Pak, selain Imam Abu Hanifah, apalagi akikoh, berarti akikoh jelas hukumnya apa? Sunnah, tidak sampai apa? Wajib. Karena Nabi juga bersabda, man ahabba ayyan suka an waladi falyaf'al. Siapa yang ingin menyembelih akikah untuk anaknya falyaf'al, hendaklah dia melakukan. Kalau Nabi bilang man ahabba, siapa yang suka, berarti wajib atau sunnah Pak? Wajib atau sunnah? Sunnah, karena sesuatu yang wajib tidak mungkin dihubungkan dengan apa? Kesukaan. Mau suka mau enggak ya harus dilakukan. Karena akikah dihubungkan dengan apa yang diucapkan Nabi, man ahabba, siapa yang suka, berarti hukumnya apa? Sunnah. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Terus sekarang kita bahas waktu penyembelihan akikah itu kapan? Dalam hadis Samurah ibn Jundub, lanjutan dari hadis kullu ghulamin murtahanun bi aqiqati tadi, tutbahu anhu yaumas sabi. Akikah itu disembelih di hari yang ketujuh. Di hari yang ketujuh. Cumanya pertanyaannya, kalau anaknya itu meninggal sebelum hari yang ketujuh Pak, ada orang punya anak hari kedua, ketiga, keempat, sebelum ketujuh misalnya meninggal, masih disunah diakikah atau enggak? Sunah diakikah atau enggak? Kan belum sampai hari 7. Atau orang tuanya enggak mampu di hari yang ke-7 sehingga tidak bisa mengakikah di hari yang ke-7. Lebih melewati hari yang ke-7. Diakikah atau enggak? Kalau dalam mazhab Syafi'i Pak Bu, mazhab Syafi'i itu agak longgar dalam memaknai waktu akikah. Yaumas sabi, hari yang ke-7, dalam hadis Samurah ibn Jundub itu ikhtiar, pilihan. Tapi mazhab Maliki dan juga nanti tarjih Muhammadiyah itu ta'yin, itu harus hari yang ke-7. Berarti kalau pandangan Maliki dulu ya, pandangan Imam Malik gitu, sebelum kita ke mazhab Syafi'i, pokoknya akikah itu di hari 7. Kalau ada bayi sebelum hari yang ke-7 kok sudah meninggal, berarti tidak usah diakikah. Lewat dari hari yang ke-7 tidak diakikah. Itu pendapat Imam Malik dan juga tarjih Muhammadiyah. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu fleksibel Pak. Akikah itu misalnya dalam Fathul Mu'in, min wad'in ilal bulug, dari anak itu lahir sampai balik. Makanya di masyarakat kalau hari ke-7 enggak bisa, itu dilipatkan minggunya Pak, minggu yang kedua, berarti tanggal 14. Kalau enggak bisa minggu yang ketiga, tanggal hari ya, hari ke 21. Berarti hari 7, 14 terus apa? 21. Ada hadisnya, hadis Aisyah, tapi diperdebatkan apa? Kesahihannya. Terus kalau enggak bisa, diusahakan sebelum berakhirnya masa nifas. Dalam mazhab Syafi'i, nifas yang umum itu 4 bulan. Maksimal berapa Pak? 40 hari kok, 4 bulan. 40 hari, maksimal 60 hari. Dalam mazhab apa? Syafi'i. Tapi kalau di tarjih Muhammadiyah maksimal berapa Pak? 40 hari. Sebagaimana hadis Ummu Salamah bahwasanya kanatin nufasa ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taqudu arba'ina yauman. Orang yang nifas di masa Nabi itu menunggu sampai 40 hari. Kalau di Jawa pakai selapan, Pak. Selapan itu kan 35 hari. 36 atau 35? 36 ya. Tapi ada yang menghitung gini Bu, selapan itu perkalian antara hari mulai Ahad, Senin dan seterusnya sampai dengan pasaran dalam Jawa Pak. Apa itu?
yang jumlahnya 5 itu loh. Legi, pon, paing dan seterusnya ya, yang 5 itu ya. Itu kan berarti 7 kali 5. Berapa Pak? 35. Ada yang memahami seperti itu ya. Nanti kita hubungkan dengan adat di masyarakat yang berkaitan dengan, nah ini pentingnya pembahasan akikah Pak. Ada upacara yang dilakukan setelah apa? Kelahiran. Ya kan? Ada teori Pak, ini saya sebentar ya. Ada seorang antropolog namanya Arnold van Gennep Pak. Menulis atau mengumumkan teorinya namanya rite of passage. Ada siklus kehidupan yang biasanya dilewati oleh seseorang. Yang pertama itu waktu kecil. Kemudian apa Pak? Masa dewasa. Kemudian apa Pak? Pernikahan. Kemudian kematian. Berarti ritual dalam kehidupan itu 4 Pak biasanya. Waktu kecil atau kelahiran, puberty atau apa? Dewasa, marriage waktu nikah, kemudian sama death yaitu kematian. Itu tokohnya namanya Arnold van Gennep. Kalau kita dulu bacanya genep, orang Jawa kan. Nah, ritual yang dilakukan pada saat kecil atau kelahiran, Pak, itu kan orang yang apa, Pak? Yang menikah kan wanita apa? Mengandung, hamil, terus apa? Melahirkan. Semuanya ada apa? Ritualnya. Misalnya ritual pada saat wanita itu hamil atau mengandung. Apa Pak, Bu? Napa Bu? Di masyarakat Jawa, apa Pak? Hah? Mapati. Iya Pak. Mapati itu 4 bulan. Alasannya apa Pak? 4 bulan itu, nek ibu-ibu dulu hamil muda itu apa Bu? Nyidam. Kalau sudah 4 bulan itu dianggap roh itu sudah ditiupkan Pak. Kan dalam hadisnya itu kan 40 hari itu berupa apa? Berupa nutfah, yaitu apa? Nutfah terus apa Pak? Alaqah terus mudghah. Itu kan 4 bulan 4 bulan. 4 bulan 4 bulan 4 bulan berarti 120 hari sama dengan kok 4 hari kok 4 bulan Pak, keliru. 40 hari 40 hari keliru. 40 hari 40 hari kan berarti 120 hari sama dengan berapa? 4 bulan. Makanya ada ritual apa? Mapati. Tapi itu sebenarnya enggak ada dasarnya yang jelas Pak. Itu hanya tradisi Jawa, kemudian apa Pak? Diislamkan. Kemudian ada tingkepan. Tingkepan ini apa Pak? Mitoni ya. Mitoni, tingkepan. Mitu kan pitu, maksudnya 7 bulan. Kalau tingkepan dihubungkan dengan nyai apa Pak? Satingkep ya. Nyai Satingkep, pernah dengar ya? Yaitu seorang nyai yang hidup di apa itu kerajaan Kediri Pak. Ada raja namanya Joyoboyo. Punya rakyat yang namanya Nyai Satingkep. Nyai Satingkep itu dulu punya anak sampai 9, tapi anaknya enggak ada yang usianya panjang Pak. Terus mendengarkan semua nasihat, termasuk meminta nasihat kepada raja itu Pak. Sama raja suruh memperbanyak doa tiap hari Rabu dan apa itu Sabtu ya. Terus suruh mandi pakai apa Pak? Yang pakai kelapa itu loh, apa jenenge? Jebur dari kelapa itu Pak. Ya, semacam itu terus melahirkan anak. Sehingga itu menjadi apa? Tradisi. Terus digambari Janoko atau apa Pak itu? Dewi Sri semacam-macam itu Pak. Itu tradisi apa? Tingkepan. Kemudian ada juga apa Pak namanya itu? Dawet pelencing. Dawet pelencing itu kadang-kadang yang sudah
berapa Pak? 10 bulan kok belum lahir gitu. Pokoknya proses kelahiran cepat itu melakukan apa? Dawet pelencing kan ya. Dawet pelencing itu bikin dawet dijual secara simbolis. Dibeli pakai apa Pak Bu? Uang dari kreweng, pengalaman Pak ya. Itu beberapa tradisi ya. Nah kemudian setelah lahir itu juga memunculkan banyak tradisi. Mendem ari-ari, ya Pak ya. Mendem ari-ari, karena dalam falsafah Jawa ari-ari itu yang menemani bayi nggak boleh dimakan sama binatang buas atau dibuang di sampah Pak. Maka dipendem sama bapaknya di samping itu Pak ya. Dipagari pakai bambu Pak. Tapi sekarang bambu susah, kadang wis golek kurungan. Dikasih apa Pak? Lampu. Nah, itu apa? Mendem ari-ari. Terus brukoan itu satu hari setelah kelahiran Pak ya. Brukoan itu dari kata barokah, yaitu apa? Bersyukur gitu. Brukoan. Kemudian ada sepasaran. Sepasaran itu berarti mengikuti hari pasaran dalam Jawa kan jumlahnya berapa Pak Bu? 5. Akikoh yang ini ada syariatnya. Terus apa? Selapanan. Nah ini pentingnya kita bahas. Ketemu selapanan itu. Selapan berarti berapa tadi? 35 atau 36 Pak di masyarakat? Hah? Wis mbuh nggak tahu, perdebatan besok antara 35 dan 36 ya gitu. Di Jawa selapanan itu kan dihubungkan dengan apa Pak? Penyukuran rambut. Kemudian kukunya dipotong Pak. Kadang akikohnya diundur supaya berbarengan dengan apa? Selapanan. Iya atau enggak Pak Bu? Ya kan? Kenapa kok demikian Pak? Padahal selapan itu bulan keberapa Pak? Dari lipatan bulan tadi loh. Kelima gitu, ya kan? Kalau yang ada hadisnya Pak, hari 7 itu jelas Samurah ibn Jundub waktu akikoh gitu. Akikoh itu hari yang ke-7, wa yuhlaku ra'su. Kepalanya apa? Dicukur. Wa yusama, dikasih nama. Kemudian kalau nggak bisa hari ke-14. Kalau nggak bisa hari ke-21. Ada hadisnya, hadis Aisyah, tapi itu diperdebatkan. Tapi kalau mazhab Hambali, rata-rata ulama mazhab Hambali Pak yang ada di Saudi membolehkan mensahihkan hadis itu. 21 berarti 28 minggu ke-4, kemudian 35 minggu ke-5. Lah di Jawa mundur pada waktu selapanan Pak itu. Padahal mencukur rambut, kemudian apa Pak? Potong kuku. Kalau mencukur rambut tadi di hari ke berapa? Hari ke-7. Makanya pentingnya kita belajar apa Pak tentang akikoh. Nah, berarti kalau selapanan itu hanya tradisi, hanya apa? Tradisi. Ya, yang ada hadisnya kan tadi hari ke berapa Pak? Ke-7. Hadis Samurah ibn Jundub, tutbahu anhu yauma as-sabi. Nanti jangan cek di Bulughul Maram. Kalau nggak bisa ke-14 atau ke-21 hadisnya diperdebatkan. Terus sampai tidak melewati masa nifas atau sampai balik. Makanya di Fathul Mu'in kan min wad'in ila bulug. Tapi kalau sudah balik, nah ini amma huwa, ini di Fathul Qari Pak. Amma huwa kalau sudah balik maka yang mengakikoh itu bukan orang tuanya tapi dirinya sendiri. Amma huwa, adapun dia fa mukhayyarun, maka dia boleh memilih fi aqi an nafsihi wa tarki, antara mengakikoi dirinya atau tidak mengakikoi. Tapi Pak, meskipun ini pandangan mazhab Syafi'i ya, tapi ternyata hadisnya itu batil Pak. Ada hadis Anas ibn Malik,
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi ba'da nubuwah. Nabi itu mengakikoi dirinya sendiri setelah apa? Kenabian. Muhammad diangkat menjadi nabi usianya berapa, Pak? 40 tahun. Keliru, Pak, 40 hari. 40 tahun. 40 apa? Tahun. Kalau orang 40 tahun berarti sudah balik atau belum? Wes kelewat, Pak, ya. Kelewat usia 15, Pak. Artinya sudah balik. Nah, di hadis itu dikatakan Nabi mengakikoi dirinya sendiri. Tapi kata Imam Nawawi, Pak, Imam Nawawi itu syekhul madhab, syekh madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i itu ada syekhon, yaitu yang pertama Imam Rafi'i, yang kedua Imam Nawawi. Dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan hada haditsun batilun. Hadis ini apa? Batil. Sehingga tidak bisa dijadikan apa? Hujjah. Kalau misalnya hadis ini sahih, Pak, misalnya tidak ada keterangan para sahabat mengakikoi diri mereka setelah masuk Islam. Sahabat itu kan masuk Islam kan tua-tua kan? Sebagian kan sudah tua, Pak. Enggak ada keterangan mereka mengakikoi diri mereka sendiri itu. Kalau misalnya hadis itu sahih, maka ada pandangan atau apa yang menceritakan yang dilakukan oleh sahabat bahwasanya mereka mengakikoi diri sendiri. Kemudian yang berikutnya, Pak, hadis tadi kan bicara kullu hulamin, setiap anak yang lahir. Berarti akikoh itu dibebankan kepada siapa, Pak? Kepada orang tua, bukan dibebankan kepada siapa, Pak? Bayi. Oke ya, jelas. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, sebelum saya tutup ya, tinggal 6 menit lagi. Ya kan? Tinggal 6 menit atau sekalian nanti menjelang maghrib sekalian? 6 menit saja, Pak. Ya. Kita bahas akikoh itu antara laki-laki dan perempuan itu jumlah kambingnya sama atau beda, Pak, Bu? Kalau laki-laki, kalau perempuan, Bu, jawab, Bu. Kenapa kalau jenengan cuma 1, bapaknya 2? Kenapa, Bu? Perempuan mau 1 tuh, Bu. Kalau laki-laki 2. Kenapa itu, Pak, Bu? Ya memang walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki enggak sama dengan perempuan. Sama atau enggak, Pak? Ya beda. Tapi maksudnya bukan berarti apa? Islam tidak menghargai wanita, tidak. Karena tanggung jawab laki-laki itu lebih besar daripada wanita. Yang ngasih nafkah siapa? Laki-laki. Laki-laki mau nikah wajib ngasih apa? Mahar dan seterusnya ya. Sehingga dalam konteks akikoh memang kalau bayi laki-laki itu 2 kambing, kalau bayi perempuan apa? 1 kambing. Sebagaimana juga warisan kan gitu. 1:2. Walidzakari mithlu hadil unthayan. Maka di pepatah Jawa soal warisan, Pak, nek lanang sak pikul, nek wedok napa? Sak gendongan mbek sak pikulan. Hadis yang menceritakan bahwasanya akikoh untuk bayi laki-laki itu 2, hadis Aisyah. Nabi bersabda, anil gulami syatani mukafiatani. Untuk bayi laki-laki itu 2 kambing mukafiatani. Yang dua-duanya sama. Sama dalam apanya? Dalam usianya, Pak. Kalau misalnya kambing yang 1 2 tahun, yang satunya 2 tahun. Bahkan ada ulama yang memahami shibhan, semuanya harus sama. Harus sama maksudnya disunahkan sama, Pak. Meskipun kalau dilanggar ya enggak apa-apa. Kalau kambingnya gibas, yang kambing yang kedua juga gibas. Berarti lebih baik, yang baik, Pak, ya kalau gibas semuanya. Kalau Jawa ya Jawa semuanya, enggak usah
Yang satu gibas, yang satu apa? Jawa. Termasuk rupanya Pak, yang satu hitam, yang kambing yang kedua juga hitam gitu. Meskipun sah misalnya yang satu putih, yang satu apa? Hitam. Ini hanya keutamaan, Wa anil jariyati syatun, dan kalau perempuan itu satu kambing. Ini dalam hadis Aisyah. Tapi kalau kita lihat Pak Bu, sebelum kita tutup, ini penting. Kalau seseorang punya bayi laki-laki Pak, akikohnya cuma satu kambing, sah atau enggak? Sah atau enggak Pak Bu? Anaknya lanang, wedhuse mok siji Pak Bu. Sah apa mboten? Hah? Sah Pak ya? Tonggo sing dikei berkat gremeng napa enggak Pak? Anake lanang berkate kok sakmene kan. Gremeng tapi tetap diterima Pak. Tetap sah Pak ya. Nah, ini di hadis Ibnu Abbas, dengan cek nanti di Bulughul Maram ya. Di hadis Ibnu Abbas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aqqa anil Hasani wal Husaini kabshan. Kata Ibnu Abbas, Nabi itu mengakikoi Hasan dan Husain. Siapa Pak Bu? Cucunya Rasulullah. Hasan Husain itu anaknya Fatimah yang menikah dengan siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi Fatimah binti Rasulillah nikah dengan Ali bin Abi Thalib. Yang mengakikoi siapa Pak Bu? Rasulullah. Rasulullah statusnya apa Pak Bu? Mbah, kakek. Berarti mbah ngakikoi cucu boleh atau enggak Pak Bu? Penak mantu Pak ya. Nah, jadi mantu enak. Kalau punya anak nggak bisa ngakikoi, siapa yang ngakikoi? Meniru siapa Pak Bu? Didengerin. Niru siapa? Rasulullah. Ketika mengakikoi siapa? Hasan dan Husain. Berarti akikoh itu tidak harus bapaknya. Meskipun dalam mazhab Hambali itu bapak, tapi bisa bergeser. Bisa bergeser ke kakek dan seterusnya. Di dalam syarah-syarah hadis memang dikatakan ketika itu Ali bin Abi Thalib tidak mampu, sehingga Rasulullah yang mengakikoi. Tapi kalau ada seorang perempuan yang punya anak, suaminya meninggal pada saat hamil, sehingga punya anak, suaminya sudah tidak ada. Seorang ibu boleh atau enggak mengakikoi anaknya Pak Bu? Boleh atau enggak? Asal apa mboten Bu? Nenek tiang istri nggak ada anak, suami ini wis kapundhut. Pas melairo suaminya meninggal Bu. Anaknya diakikoi kali ibuke dhewe sing nglairo niku lho. Asal apa mboten? Boleh atau enggak Pak Bu? Boleh Pak. Bagaimana kalau anak jadah? Anak jadah ini anak apa Pak? Anak jadah. Anak dari suami yang enggak jelas Pak. Sunnah diakikoi atau enggak? Sunnah Pak, tapi dalam fikih enggak usah dirame-ramekno. Nek dirame-ramekno ya malah krungu tangga. Malah krungu tangga. Nah di sini kapsan itu satu kambing, berarti Hasan satu, Husain satu. Seharusnya Hasan dua, Husain dua, sehingga jumlahnya kan 4 Pak. Tapi di sini cuma 2. Oleh sebab itu para ulama Pak ketika memahami hadis ini, termasuk mazhab Syafi'i, dipahami hadis Aisyah yang Rasulullah bilang anil gulami syatani mukafiatani, untuk anak laki-laki itu 2 kambing yang sepadan, ini hukumnya sunnah. Hadis Ibnu Abbas yang Rasulullah itu aqqa anil Hasan wal Husain kabsan, kalau orang punya anak laki-laki diakikoi 1 kambing sudah memenuhi sunnah. Tapi yang lebih afdol apa? 2. Sehingga 2 kambing itu hanya
keafdolan. Hanya apa? Keafdolan, tidak wajib, maksudnya tidak wajib. Buku akikah sunnah, maksudnya tidak harus apa? 2 kambing. Berarti kalau mampunya 1 kambing boleh akikah 1 kambing meskipun anaknya laki-laki. Ini kesimpulannya Pak, dalam madzhab Syafi'i wal afdhalun jenengan goleki teng kitab madzhab fikih Syafi'i apapun Pak, pasti disunahkan kambingnya 2, tapi tidak diwajibkan kambingnya 2. Kalau akikah dengan 1 kambing untuk bayi laki-laki, tahsulu as-sunnah, sudah memenuhi kriteria sunnah. Jenengan takoki Pak, jenengan cek kitab madzhab fikih Syafi'i apapun. Meskipun nek jenengan jajal paling ya tetep dirasani tonggo. Ngene lanang kok wedhuse mau siji. Tonggone diwehi berkat gelem to mboten Pak? Tetep gelem, tapi sak badene dipangan tetep dirasani. Kula kinten cekap sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.